Gak lengkap nih rasanya kalau belum ngobrol cantik sama penyiar di RRI Nunukan. Nah, di episode kali ini kita bakalan dengerin kisah menarik awal mula Miss Dewiana menjadi seorang penyiar. Kali ini di podcast edisi selanjutnya, kita kedatangan penyiar, ada Miss Dewiana. Hai. Apa kabarnya Kak Wina? Alhamdulillah, baik dan sehat. Wih, kalau pendengar dan juga pemirsa tahu, pagi-pagi yang sering banget didengarkan untuk membangunkan orang-orang. Nah, ini dia, Kak Wina. Tapi dari kapan sih menjadi seorang penyiar, Wina? Ya, Alhamdulillah, Kara ya, dan juga pendengar, saya mulai menjadi seorang penyiar itu awal mulanya di tahun 2010, di bulan Desember tepatnya. Gitu. Sebetulnya cukup lama ya, itu sudah 13 tahun berarti? Ya, Alhamdulillah, Kara. Seru banget. Enak nggak sih jadi seorang penyiar? Kalau mau dibilang enak sih, pasti ya ada yang bukan tidak enaknya, tapi mungkin tantangannya menjadi seorang penyiar. Karena selama jadi penyiar ini, sebenarnya gini Kara, kalau mau diceritain, jadi penyiar di RRI itu punya tantangan sendiri masuk sini. Bukan langsung, oh saya mau jadi penyiar nih, kemudian boleh masuk, tidak. Tapi masuk di RRI ini versinya aku ya, karena kita itu ada audisinya. Audisinya dan kita dikumpulkan semua penyiar yang ada di Nunukan ini seperti reunian lah, seperti itu. Dan alhamdulillah bisa bergabung bersama RRI Nunukan. Seperti itu, Kak. Kalau yang namanya mengikuti audisi itu kan pastinya banyak deg-degannya gitu kan. Ya. Apalagi dengan talent yang ada di Nunukan semuanya. Dan teman-teman penyiar itu juga luar biasa. Yang memang kesehariannya itu biasa siaran begitu. Jadi kita tuh dikumpulkan mau itu yang sudah pengalaman lama di bidang siaran ataupun tidak, kita dikumpulkan jadi satu. Seperti apa kita menampilkan yang terbaik versinya kita menjadi seorang penyiar. Tapi ini masih pada saat itu kita taunya siaran saja, siaran biasa, tidak tahu yang baca berita gitu karena tidak tahu yang bagaimana untuk talk show, dialog, begitu, hanya siaran saja seperti itu, menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada pendengar, kemudian ada lagu-lagu gitu aja, hiburan gitu. Karena memang kalau di RRI gitu kan ya, pendengar dan juga pemirsa, saya pun juga akhirnya mengetahui bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari begitu, selain membawakan informasi ringan begitu Kak Wina ya. Dan awal mulanya juga bergabung di RRI itu, saya baru tahu yang namanya cari informasi itu boleh lewat internet selain baca koran. Nah, ini nih. Gitu loh. Jadi dari dulu koran aja nih bacanya? Koran saja baca, cari informasinya. Kemudian dari orang RRI itu ya bisa dibilang senior kita dari RRI juga yang mengatakan, ngapain sih cari informasi hanya lewat koran? Kan boleh nih update melalui internet. Wah, bener-bener gaptek nih. Tapi pada saat diinformasikan bahwa informasi itu bisa didapatkan dari internet, internetnya udah lancar aja nggak sih? Tahun berapa tuh? Tahun 2010 itu sebenarnya belum lancar. Belum seperti sekarang kita yang punya medsos seperti Facebook dan lain-lain, begitu itu belum tuh. Ini baru melalui internet, misalnya dari Google, kalau dari IG itu belum, TikTok itu belum, kemudian yang lainnya itu juga belum gitu. Wih, namanya zaman ya, memang banyak perkembangannya. Sama seperti kita dituntut harus bisa apapun. Dan alhamdulillah saat ini dari saya seorang penyiar itu ya mungkin masih harus belajar juga sih Kara, tapi kita bisa kenalan sama mungkin dunia broadcasting ini lebih lagi begitu, menjadi seorang penyiar menjadi seorang presenter juga harus bisa, dituntut bisa sebenarnya begitu ya. Dan setiap harinya kita itu bukan wah ini sudah pro nih, tidak juga Kara, tapi setiap harinya kita harus belajar gitu. Oke, nah Kak Wina ngomongin soal tadi job desk-nya Kak Wina begitu ya, sebagai seorang penyiar di RRI Nunukan. Ada kerjaan lainnya nggak sih yang biasanya dilakukan selain menyiar saja begitu? Kerjaan lainnya itu sebenarnya di awal siaran itu, di awal 2010 masuk RRI itu kan memang sebagai penyiar nih, diterima sebagai penyiar. Kemudian saya itu di bagian keuangan gitu Kara. Sempat keuangan. Menangani keuangan itu sampai tahun 2015 gitu pendengar. Kemudian waduh kurang nyaman nih gitu kan, menghadapi administrasi begitu, menghadapi angka-angka tiap hari. Aduh kurang nyaman nih, karena memang mungkin background-nya seorang penyiar ya kan, sebagai hobi juga
pokoknya penyiar tuh asik lah gitu pendengar ya. Jadi mulai nih beralih nih, aduh gimana ya kalau saya kembali ke siaran, dan kemudian alhamdulillah segala sesuatunya itu dimudahkan begitu, kembali ke siaran dan sampai detik ini gitu nyaman. Oke, administrasi sudah pernah, terus akhirnya kembali ke siaran dan banyak hal yang dilakukan sehingga pendengar dan juga pemirsa saat ini Kak Wina itu sebagai koordinator di bidang siaran, lebih tepatnya tahun 2024 ini. Nah, ini udah mau mendekati 5 menit. Oh, udah 5 menit aja nih. Nggak kerasa. Mungkin Kak Wina, apa yang ingin disampaikan terutama untuk pendengar dan juga pemirsa, mungkin yang ingin mengikuti jejak seorang Kak Wina, ingin belajar cuap-cuap begitu, tips and trick singkat dan juga untuk yang disampaikan ke pendengar pemirsa. Baik, pendengar dari aku ya, kalau misalnya untuk adik-adik kita juga nih yang suka ngomong-ngomong, cuap-cuap begitu, wah tertarik nih menjadi penyiar. Jangan takut, jangan malu, jangan down duluan ya, karena kita tidak tahu nih sebenarnya basic kita ataupun kemampuan kita itu di mana ya. Misalnya aku juga pengalaman nggak suka yang namanya cuap-cuap. Kalaupun ngumpul-ngumpul ya sama teman-teman itu paling milih versinya si pendiam begitu. Ternyata kalau ketemu mic apapun itu bisa apa ya, bisa buat aku tuh terhibur. Nah mungkin seperti itu. Dan kalau ada yang kalian inginkan, cita-cita, keinginan kalian itu lakukan semaksimal mungkin. Jangan bilang mau berhasil atau tidaknya dulu ya, itu dikesampingkan dulu. Yang pastinya lakukan dulu, niatnya harus bagus ya dari awal. Oke, jangan lupa juga dengarkan Kak Wina setiap hari siaran, tepatnya melalui aplikasi RRI Digital. Nah, sudah punya kan ya kita berdua ya? Sip, pastinya dong, Kara. Oke, yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store di gadget kesayangan kamu. Kalau begitu saya Diah Karang pamit dan juga terima kasih banyak Kak Wina. Terima kasih kembali, Kara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!